Halo teman-teman semuanya, masih bersama Alpus di sini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Jepang tahun 2019 yang disutradarai oleh Shinsuke Sato dan diproduksi oleh Sony Pictures Jepang. Ini adalah adaptasi dari seri manga dengan nama yang sama yang dibuat oleh Yasuhisa Hara dan diterbitkan oleh Shueisha. Skenarionya ditulis oleh Tsutomu Kuroiwa, Shinsuke Sato dan Yasuhisa Hara. Film ini berlatar pada tahun 255 sebelum Masehi, di sebuah wilayah bagian barat Cina, tepatnya di wilayah bernama Kim. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang bocah bernama Shin yang akan dijual sebagai budak. Di tengah perjalanannya Shin melihat pasukan prajurit yang dipimpin oleh seorang jenderal langit agung yang bernama Wang Qi. Dan dari sinilah Shin memiliki impian untuk menjadi seperti Wang Qi, yaitu menjadi seorang jenderal langit. Setelah tiba di tempat majikan yang sudah membelinya, Shin pun bertemu dengan seorang anak bernama Pio yang senasib dengannya. Ternyata Pio ini memiliki sebuah impian untuk menjadi jenderal langit agung juga, sama seperti Shin. Dan sejak saat itu mereka pun memutuskan untuk berlatih pedang bersama. Setelah beberapa tahun berlalu dan mereka pun telah tumbuh dewasa. Namun saat Shin dan Pio menjalani latihannya yang ke-1253, datang seorang pria. Pria itu pun bertanya dari mana mereka mendapatkan teknik latihan pedang. Karena Shin tidak senang dengan kehadiran pria tersebut, maka pria itu langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi sebelum pergi, pria itu mengatakan kepada rekannya bahwa dia memiliki rencana dari pertemuan ini. Shin dan Pio pun kembali ke rumah majikan mereka, namun mereka kembali bertemu dengan pria tadi, yang ternyata adalah seorang menteri kerajaan. Pria itu bernama Wenjun, yang datang dengan tujuan menawarkan Pio untuk bekerja di kerajaan. Lalu Pio memohon kepada Wenjun agar Shin juga dibawa serta, akan tetapi Wenjun menolak karena yang dibutuhkan hanyalah satu orang. Karena ini merupakan kesempatan yang langka, akhirnya Pio memutuskan untuk menerima tawaran dari Wenjun. Sebelum mereka berpisah, Shin dan Pio mengadakan latihan pedang bersama untuk terakhir kalinya, dan Shin berjanji bahwa suatu saat nanti dia akan menyusul Pio di kerajaan. Setelah kejadian itu, Shin pun semakin giat berlatih setiap harinya dan berusaha lebih keras untuk dapat mewujudkan mimpinya. Hingga tiba di suatu malam, Pio kembali dalam kondisi terluka parah dan mengatakan kepada Shin bahwa di istana sedang terjadi kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh adik sang raja, dan dirinya saat ini juga dalam pengejaran oleh pasukan pemberontak. Sebelum tewas dia meminta Shin untuk pergi ke suatu tempat dan menemui seseorang di sana. Shin pun segera pergi, dengan membawa pedang milik sahabatnya itu untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Namun sesampainya di sana dia terkejut melihat Pio masih hidup dan sedang menunggunya. Shin yang kebingungan pun meminta penjelasan dari Pio, tapi belum sempat mendapat penjelasan, mereka diserang oleh seseorang yang memiliki wajah seperti mutan, yang juga merupakan anggota pemberontakan. Dan dari sinilah terungkap, bahwa orang yang ditemui Shin bukanlah Pio, melainkan seorang raja di wilayah Qin bernama Ying Zheng, yang memiliki wajah mirip seperti Pio, dan tujuan Pio dikirim ke istana adalah untuk menyamar sebagai Raja Ying Zheng agar dapat mengelabui musuh. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya yang mengakibatkan tewasnya Pio, Shin menjadi marah dan berencana menghabisi raja tersebut, akan tetapi dia ingin membalaskan dendamnya terlebih dahulu kepada si muka mutan ini, karena dia adalah orang yang membunuh Pio. Meski sempat kalah terlebih dahulu, akhirnya Shin berhasil memenangkan pertarungan. Selesai pertarungan, Shin melihat desanya dibakar habis oleh prajurit pemberontak, dan setelah itu dia merubah niatnya yang semula akan membunuh Ying Zheng, menjadi ingin menghabisi semua pemberontak yang terlibat pembunuhan Pio. Sementara itu Ying Zheng sudah memiliki rencana untuk merebut kembali tahtanya. Saat mereka hendak meninggalkan tempat tersebut untuk menuju sebuah tempat lain, datang seorang yang menggunakan kostum burung hantu. Dia datang untuk menawarkan jasa sebagai penunjuk jalan pintas kepada Ying Zheng dan meminta imbalan. Ternyata di balik kostum anehnya itu dia adalah seorang gadis cantik dari suku pedalaman yang bernama Diao.
Ying Zheng pun setuju dengan tawaran tersebut, dan akan memberinya imbalan setelah dia berhasil merebut kembali tahtanya. Di tengah perjalanan, Ying Zheng mengatakan di tempat tujuannya nanti dia akan menemui Wen Jun, yaitu menteri yang sebelumnya merekrut Pio untuk menyamar menjadi Ying Zheng. Namun hal itu kembali membuat Shin marah setelah tahu bahwa Wen Jun sengaja mengorbankan nyawa Pio kepada pemberontak. Tapi Ying Zheng menjelaskan bahwa dirinya tidak memaksa Pio untuk melakukan tugas tersebut dan malah memberitahunya resiko yang akan dihadapi adalah kematian. Namun Pio sendirilah yang memilih untuk menerima tawaran tersebut dan berharap suatu saat nanti dirinya akan dicatat dalam sejarah, layaknya Jenderal Langit Agung, walaupun dia harus tewas dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya Shin memilih jalan untuk meneruskan tekad Pio dan membantu Ying Zheng untuk merebut kembali tahtanya agar kematian sahabatnya ini tidak sia-sia. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan adik Ying Zheng bernama Chang Jiao. Dalam upayanya melakukan kudeta terhadap Ying Zheng, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh kakaknya sendiri demi mendapatkan kekuasaan penuh. Sementara itu Ying Zheng, Shin, dan Diao berada dalam hutan bambu untuk meneruskan perjalanan. Tapi mereka mendapat serangan dari seorang yang diutus Chang Jiao untuk membunuh Ying Zheng. Shin pun menghadapi orang tersebut. Dan Shin pun yang memenangkan pertarungan, namun dalam pertarungan dirinya harus terkena racun yang membuatnya tak sadarkan diri. Beruntung lokasinya tak jauh dari tempat tujuan sehingga nyawanya bisa tertolong setelah dibuatkan penawar racun oleh Diao. Tapi tak lama kemudian tempat tersebut didatangi dan dikepung oleh beberapa prajurit. Ternyata itu adalah Wen Jun yang membawa serta beberapa pasukannya. Setelah itu Wen Jun menceritakan bagaimana dia dan prajurit yang tetap setia terhadap Ying Zheng bisa sampai di sini setelah sebelumnya mereka terjebak perang dan memilih kabur dalam pertempuran karena jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan pemberontak yang beraliansi dengan pasukan kerajaan tetangga mereka. Lalu di dalam pertempuran tiba-tiba Pio muncul dan mengobarkan semangat kepada prajurit kerajaan layaknya seorang jenderal. Pada akhirnya Pio yang sedang melakukan penyamaran sebagai raja ini, mengorbankan dirinya menjadi umpan agar Wen Jun dan yang lainnya selamat karena yang musuh incar hanyalah raja mereka. Setelah mendengar cerita tersebut Shin menjadi semakin antusias dan tekadnya melengsarkan Chang Jiao semakin bulat. Tapi Ying Zheng dengan pasukan yang jumlahnya hanya puluhan orang sangat mustahil untuk bisa merebut kembali kerajaan istana mereka. Dia pun berencana untuk meminta bantuan dari suku pedalaman yang tinggal di gunung karena mereka memiliki ribuan pasukan. Tapi hal itu tidak berjalan mulus karena mereka harus disandra terlebih dahulu sebelum akhirnya dibawa ke suatu tempat. Setelah itu mereka dipertemukan dengan kepala suku mereka yang bernama Duan He. Ying Zheng kemudian mengatakan tujuannya kepada Duan He dengan memohon bantuannya tapi Duan He menolak. Karena 400 tahun yang lalu, nenek moyang mereka memiliki masa lalu yang kelam saat beraliansi dengan kerajaan Qin, yang pada saat itu dipimpin oleh raja sebelumnya. Tapi saat Raja Qin tewas para pasukannya membantai suku pedalaman, dan memusnahkan harapan suku pedalaman untuk memulai kehidupan dunia luar. Walaupun Ying Zheng sudah memohon maaf atas nama kerajaan Qin sebelumnya, dan mencoba meyakinkannya agar melupakan masa lalu dan membuka lembaran baru, tapi Duan He tetap menolaknya dan malah hendak memenggal kepala Shin di depan mata Ying Zheng. Tujuannya agar dia memahami bagaimana rasa sakit yang dulu diterima oleh nenek moyang mereka. Kemudian Shin melawan para algojo yang akan memenggal kepalanya dan angkat bicara kepada Duan He. Akhirnya Duan He membuka topengnya dan ternyata dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Duan He pun berubah pikiran dan langsung menyetujui permintaan Ying Zheng, lalu minta pasukannya agar bersiap berperang. Selanjutnya mereka pun menyusun strategi, yang nantinya Shin,
Ying Zheng dan para pasukan Wenjun akan menyamar sebagai pasukan suku pedalaman agar mereka mendapat akses masuk ke dalam gerbang istana. Setelah sampai di depan istana, Duane menyampaikan pesan untuk Chang Jiao dengan berpura-pura ingin beraliansi dengan kerajaan Qin, dan Chang Jiao pun mempersilahkannya masuk. Tapi dia hanya boleh membawa 50 pasukan ke dalam istana sedangkan sisanya menunggu di luar gerbang istana. Setelah berada di dalam, mereka pun langsung melakukan penyerangan terhadap prajurit istana. Setelah itu mereka pun membagi kelompok menjadi 2 bagian, di mana Shin dan 9 orang lainnya termasuk Diao, masuk ke dalam ruangan raja melalui jalan rahasia. Sedangkan Duan He, Ying Zheng, dan Wenjun beserta sisanya mengalihkan pasukan istana yang berada di halaman istana melalui pertempuran. Mereka pun sempat mendapat gempuran dari pasukan istana sebelum akhirnya dapat menyerang balik pasukan istana dan terus bergerak maju. Begitu pula dengan Shin dan kelompoknya yang harus mengalahkan algojo istana yang memiliki fisik seperti monster. Lalu Shin dan kelompoknya berhasil masuk ke dalam, dan harus kembali berhadapan dengan pembunuh bayaran bernama Joichi, yang akan menjadi lawan terberat mereka. Joichi sendiri ternyata dulunya merupakan seorang jenderal kerajaan yang dipecat karena melakukan pembunuhan massal berlebihan, dan sekarang dirinya menjadi pembunuh bayaran. Setelah itu Shin menghadapi Joichi, dengan perbedaan kekuatan dan jam terbang yang jauh, membuat Shin tak berdaya melawan Joichi. Namun dia mengingat impian Pio, yang harus diwujudkan dan membuat dirinya bangkit kembali dan berhasil mengalahkan Joichi. Setelah itu Shin menyuruh Chang Jiao keluar untuk menemui Ying Zheng yang sedang terlibat pertempuran di luar. Di sini terungkap fakta mengenai silsilah keluarga mereka yang sebenarnya di mana 2 bersaudara ini terlahir dari ibu yang berbeda. Ibu Cheng Jiao sendiri merupakan keturunan bangsawan sedangkan ibu Ying Zheng hanyalah seorang penari biasa. Dan itulah mengapa Cheng Jiao tidak bisa menerima Ying Zheng sebagai pewaris tahta kerajaan, karena dia menganggap derajat Ying Zheng lebih rendah darinya, yang hanya memiliki setengah darah bangsawan dalam dirinya. Ying Zheng pun memberi pelajaran kepada adiknya karena sudah menyebabkan terjadinya perang saudara di kerajaan Qin. Tak lama kemudian Jenderal Angit Agung alias Wang Qi, datang untuk mengakhiri perang saudara ini dan dia bertanya kepada Ying Zheng mengenai visi misinya menjadi seorang raja, dan Ying menjawab bahwa dia akan mengakhiri perang di negara Cina yang sudah terjadi selama 500 tahun, dan bertekad akan menjadi raja pertama yang menyatukan wilayah Cina. Dan menjadi satu kesatuan negara yang utuh, walaupun harus melalui peperangan besar-besaran, dan pertumpahan darah yang dapat membuatnya tercatat kejam dalam sejarah, dan Ying Zheng siap mengorbankan apapun demi mencapai impiannya itu. Setelah itu Wang Qi tersenyum mendengar jawaban Ying Zheng dan bersiap pergi. Tapi sebelum meninggalkan istana, Shin tiba-tiba mengatakan kepada Wang Qi bahwa suatu saat nanti dirinya akan menggantikannya sebagai Jenderal Langit Agung, dan film pun selesai. Film ini sangat menarik sekali untuk ditonton, karena di film ini menunjukkan sebuah persahabatan yang kuat dari seorang Shin untuk sahabatnya yang telah gugur. Dan juga diberikan aksi-aksi yang sangat menegangkan sehingga membuat film ini menjadi lebih menarik.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.